Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini, Alhamdulillah, IGTKI PGRI Kecamatan Sukajadi akan mengadakan acara ngabuburit Ramadan ceria. Adapun acara pada hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Pengenalan pengurus IGTKI PGRI Kecamatan Sukajadi, 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Nabila. 4. Sambutan Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Sukajadi yang akan disampaikan oleh Ibu Heni Wiherje MPD. 5. Kultum Ngabuburit Ramadan Ceria yang akan disampaikan oleh Ustadz Mastur Hanafi. Dan sekaligus ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua IGTKI Kota Bandung beserta jajarannya, yang saya hormati seluruh koordinator kecamatan sekota Bandung, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh pengurus, kepala sekolah, dan guru-guru sekecamatan Sukajadi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya serta kucuran-kucuran nikmat-Nya. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam acara ngabuburit Ramadan ceria
yang diselenggarakan oleh IGTKI PGRI Kota Bandung. Sholawat serta salam mudah-mudahan berlimpah ruah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus IGTKI PGRI Kota Bandung yang mana selalu memberikan bimbingan, arahan kepada kami semua sehingga terselenggaranya acara ini. Ibu serta Bapak yang saya hormati, alhamdulillah Allah telah mempertemukan kembali kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua, keluarga kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, juga rezeki yang melimpah dan barokah. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus IGTKI Kecamatan Sukajadi, juga kepala sekolah dan guru-guru yang selalu support dan mendukung segala kegiatan yang diselenggarakan baik oleh IGTKI Kota Bandung maupun oleh kecamatan. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsir. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan dengan pahala-pahala yang berharga. Sekian sambutan dari saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sate hayam, sate domba. Anu ngajawab salam kurang loba. Aduh, sepertinya ini lapar. Kalau kita didengar sate ya, sabar ya. Baru jam 2 kurang kayaknya ini ya. Sekali lagi siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah kesemer. Yang menjawab salam seperti yang sedang ngambek. Ya, satu agak melempem, yang kedua terlalu semangat. Ya. Boleh sekali lagi ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu dari IGTKI Kecamatan Sukajadi, mudah-mudahan semuanya selalu dalam kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita sama-sama bisa menyelesaikan ibadah saum pada tahun ini dengan sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita semua dapat sama-sama berkumpul bersilaturahmi hadir dalam acara Kebiar Ceria Ngabuburit bersama IGTKI Kecamatan Sukajadi, yang mana mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan ini menjadi kumpulan yang Allah ridhoi dan Allah berkahi. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, hingga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sekian banyak nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, tentunya ada nikmat yang sangat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kekuatan, kesempatan, umur yang panjang hingga kita Allah pertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Maka oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita gunakan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh, dengan meningkatkan amal kebaikan. Terlebih pada tema kultum kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan betapa bahagianya orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu lahul hasanatu bi asyri amsalihha." Sesungguhnya setiap amal anak cucu Adam itu mendapatkan balasan sampai 10 kali lipat, bahkan Allah lipat gandakan. Lalu kata Rasul, yang mana Allah berkirim dalam hadis qudsi, wa qala Allahu azza wa jalla, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa untukku dan aku, kata Allah, yang akan langsung membalas bagi siapapun orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka kata Rasul dalam lanjutan hadisnya, lisaumi farhatani yufrahu bihima. Bagi orang yang berpuasa, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah inda iftori, ketika berbuka puasa. Ibu-ibu, nih kita perhatikan ya, ketika menjelang berbuka puasa, semuanya bahagia tidak? Ya. Terlebih kita melihat suami kita, anak-anak kita menjelang waktu berbuka itu udah ngarewong di dapur terus bu. Kakak nanya, mama, bebek gitu ya, masak apa hari ini? Bahkan ada yang request anaknya, mama, Abdima, mama, kakama, mama, aak hoyong kolak, hoyong es campur, hoyong buala bala hadet, hoyong gehu pedas. Abdima, mama, hoyong jus masirot, misalkan ya. Pasti request. Datang bapaknya, mama, papa pesen ya. Pesen apa pak? Jangan lupa sayur kacang. Dan apa kadang-kadang request itu ya, kenapa? Saking menyambut senangnya menunggu waktu berbuka. Bahkan ada anak dikit-dikit bertanya, ma, berapa jam lagi? Mama, berapa menit lagi? Nah, ini ada perwakilan adek ya, betul nggak suka nanya ya? Puasa nggak adeknya? Puasa luar biasa. Kalau menjelang buka suka nanya deh ya sama mamanya ya, jam berapa menit lagi, berapa jam lagi, betul tidak? Alhamdulillah. Pertanyaannya ibu, ketika kita bahagia menyambut berbuka puasa, kebahagiaan itu kita buat-buat atau datang secara spontan? Datang secara Spontan. Tidak ada orang bahagia dibuat-buat ketika menjelang berbuka. Pasti semuanya merasakan kebahagiaan. Walaupun mohon maaf buka dengan ala kadarnya, hanya dengan seteguk air dan 3 butir kurma, bahkan ada hanya dengan seteguk air saja. Orang-orang mukmin yang beriman ketika hendak berbuka puasa, mereka akan bahagia. Kenapa? Karena mutlak yang menghadirkan kebahagiaan kepada hatinya orang-orang yang beriman yang berpuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai ganjaran dan pahala. Itu yang pertama Bapak, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kebahagiaan yang kedua, ini yang terpenting Ibu. Kenapa? Karena konsekuensi kita, kunci kita dalam ibadah adalah sebagaimana yang sering kita baca dalam setiap awal sholat dalam doa kita. Ketika orang membacakan doa kita yang semisal ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita ikrar sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Maka begitupun pahala bagi orang yang berpuasa apa? Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling bahagia Ibu. Kenapa? Karena mohon maaf, tujuan kita ibadah karena Allah.
apapun itu bentuknya. Ketika ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dilakukan dengan mukhlishina lahuddin, ikhlas karena atas dasar agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh beruntung orang yang berpuasa. Kenapa? Karena akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita di dunia ibadah kepada Allah, hidup dihidupkan oleh Allah, kita diberi nikmat oleh sehat disehatkan oleh Allah, bahagia dibahagiakan oleh Allah. Napas kita bernapas setiap hari gratis, yang memberi siapa? Allah. Pertanyaannya, tapi kita belum tahu Allah itu seperti apa. Tapi Allah berjanji, la ya'rifullah illallah illa fil jannah. Tidak ada yang mengetahui Allah kecuali dan Allah sendiri, illa fil jannah, kecuali di surga. Bangsa bagi orang-orang yang berpuasa adalah perjumpaan dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana untuk bertemu dengan Allah adalah harus melewati kematian. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, al-mautu jisrun yusulul habiba ilal habib, bahwa kematian adalah merupakan suatu jalan untuk mempertemukan seorang kekasih dengan kekasihnya. Siapa? Antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, ibu yang dirahmati Allah, ayat terakhir 110, di mana Allah menyatakan, "Pamangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dua syaratnya. Barang siapa yang ingin perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, satu, falyamal amalan sholihan, kerjakanlah amal soleh, apapun itu, sekecil apapun, apalagi di bulan yang mulia, ibu yang dirahmati Allah. Ini kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh. Terlebih ketika kita masih diberi kesempatan, ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Di saat saudara-saudara kita ada yang sudah wafat, bahkan kemarin belum lama ada para prajurit kita, ya, yang mempertahankan, ya, kebinekaan negeri kita Indonesia, di mana awak kapal 53, ya, dari kapal selam Nanggala 402 di Laut Timur Bali tenggelam dan tidak kembali lagi. Kita doakan mereka, insya Allah husnul khotimah dan mati syuhada. Sedangkan kita sekarang masih hidup, masih sehat, masih melaksanakan ibadah puasa. Tapi gak hanya cukup puasa, ibu yang dirahmati Allah, kita harus bumbui dengan amal-amal soleh yang lainnya. Apalagi sudah Allah sampaikan bahwa pahala di dalam bulan suci Ramadan dengan di luar Ramadan itu berbeda. Di luar Ramadan itu paling sedikit itu satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Bahkan istilah sakti mi'atidikir sampai 700 kali lipat. Bayangkan bagaimana dalam bulan suci Ramadan, ibu yang dirahmati Allah. Makanya Rasul sampaikan, pahala sunnah dilakukan di bulan suci Ramadan mendapatkan kedudukan seperti fardu. Yang fardu, yang wajib akan Allah lipat gandakan. Makanya disebut bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan rahmat Allah, bulan kasih sayang, bulan dilipat gandakannya amal-amal kesolehan. Insya Allah, maka alangkah ruginya kalau kita tidak bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena belum tentu kita akan bertemu lagi dengan tahun depan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita, sebagaimana Ramadan terakhir yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita, yang sudah mendahului kita semua. Jadi kuncinya tadi apa? Kalau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh. Di antaranya adalah bulan puasa, kita bukan hanya berpuasa tapi meningkatkan amal soleh. Dan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah pamangkana jika kepala ya'mal amalan soleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah di dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Jangan menduakan Allah. Jadi biasakan setiap kita melakukan amal soleh, niatkan lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah cemburu. Cemburunya Allah itu adalah di saat manusia ibadah bukan karena Allah, ibadahnya kepada Allah, tapi niatnya bukan hanya semata-mata karena Allah. Disitulah letaknya cemburunya Allah kepada orang-orang yang jangan biarkan Allah cemburu kepada kita.
karena kita mendoakan Allah di dalam menyembah kepadanya, di dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Maka mudah-mudahan dengan kultum singkat yang sederhana ini yang membahas betapa bahagianya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan wawasan untuk kita semua. Terlebih kita betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita semua termasuk bagian daripada hamba-hambanya yang bertakwa, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tentang ibadah puasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir sejenak kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, kami semua bersyukur kepadamu ya Allah atas segala limpahan nikmat anugerah karunia yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Khususnya ya Allah, Kau masih beri kesempatan kami ya Allah untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang agung ini ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, maka kami memohon kepadamu ya Allah, berikan kami kekuatan, kemampuan dan keistiqomahan untuk mampu meningkatkan amal soleh di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kami ya Rabb. Ya Allah, kuatkan iman Islam kami ya Allah, kuatkan akidah kami ya Allah, berikan kami kemampuan ya Allah untuk meningkatkan amal soleh ya Allah, dan jadikan setiap amal soleh yang kami lakukan menjadi amal soleh yang Kau terima ya Allah. Puasa kami menjadi puasa yang Kau terima ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, dan bimbing kami selalu dan keluarga kami agar senantiasa berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah, yang Kau berkahi ya Allah, disertai dengan nikmat sehat wal afiat, panjang umur, kemudahan dalam segala urusan, dan senantiasa dalam lindungan-Mu ya Allah. Terlebih dalam kondisi masih wabah COVID-19, tolong ya Allah lindungi dan selamatkan kami dan keluarga kami, wabil khusus bangsa kami di Indonesia ini ya Allah, jauhkan dari wabah COVID-19. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja ibu-ibu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kultum ngabuburit Gebiar Ramadan ceria bersama IGTKI Kecamatan Sukajadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi berkah, ilmu yang bermanfaat, dan kita diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, golongkan kita daripada bagian orang-orang yang bertakwa. Hatur nuhun. Karena tadi ibu diawali dan dibuka dengan pantun, maka akan kami tutup kembali dengan pantun. Siap ibu? Ya. Naik saldo kalau lebih panjang, kudana abrug-abrugan, pidato mah kultum mah tong panjang-panjang, margi ieu beuteung tos kekerpekan. Atur nuhun. Daunona daun saga katuruban daun tarawea teu ayeuna sugan jaga ibunya papanarti sareng abdi anu ganteng kalem saya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara Ngabuburit Ramadan Ceria dari Kecamatan Sukajadi. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.